Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang dia yang sadar betapa berharganya dirimu setelah dia kehilangan kamu. Oke, dianya siapa ya? Oke, kita cari dulu energinya orang ini siapa sih? Yang merasa kehilangan kamu yang merasa kamu adalah berharga, kamu itu berharga setelah dia kehilangan kamu. Oke, okay. Hati orang ini sangat hancur ya. Nih, healing heart ya. Orang ini sangat hancur. Terus itu juga dia mencoba untuk lepas dari hubungan yang toksik ya. Dan dia mencoba untuk menyusun kembali hati dia yang hancur. Dia mencoba untuk healing ya. Dia mencoba untuk menyembuhkan rasa sakit hati ya. Oke. Dan aku lihat di sini orang ini tuh sangat kecanduan sama kamu ya. Orang ini sangat kecanduan sama kamu. Oke, kita lihat lagi. Jadi ada kemungkinan dia saat ini tuh kayak cuek-cuek tapi sebenarnya mau gitu loh. Ya. Cueknya kenapa? Karena di sini dia pernah patah hati sama kamu. Dan maunya kenapa? Ya karena dia masih cinta. Dia mencoba untuk, you know lah kalau healing ya, mencoba untuk mendenial, mencoba untuk menolak, mencoba untuk menutupi, ya, menutupi semuanya. Bahwa dia ingin terlihat baik-baik saja. Terus itu juga, kalau aku lihat di sini dia masih ada rasa sakit hati, ya. Bahkan di sini sebenarnya dia ingin menghubungi kamu, tapi karena dia masih marah, sehingga hari ini tuh dia kayak udah deh nanti aja ngehubungin kamu. Atau mungkin kalau misalkan kamu telepon dia, mungkin tidak tidak dia angkat teleponnya. Seperti itu, dia reject ya. Karena orang ini kayaknya masih marah sama kamu. Oke. Tapi sayangnya di sini kalau aku lihat orang ini tuh masih memiliki kenangan manis ya yang selalu dia simpan untuk kamu. Terus itu juga akhirnya di sini dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu ya. Terus itu juga dia masih memegang teguh kenang-kenangan dari kamu ya. Jadi entah apa yang pernah kamu berikan ke dia masih dia pegang, masih dia simpan sebagai kenang-kenangan. Jadi sebenarnya nih orang walaupun healing tapi belum bisa move on ya. Walaupun marah tapi dia tetap cinta. Seperti itu aku lihat. K on the ring, many option. Oke. Sebenarnya orang ini tuh banyak option pilihan di dalam hidup dia untuk mengambil suatu keputusan dalam percintaan dia. Tapi kalau aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia ini sering berulang ya. Jadi bisa jadi kalian ini selalu datang dan pergi ya, atau putus nyambung seperti itu. Jadi orang ini walaupun marah sama kamu, kesel sama kamu, tapi ya karena selalu didatangkan lagi ya, semesta selalu mengizinkan lagi untuk dia datang lagi ke kamu. Akhirnya tidak bisa dengan mudahnya lepas gitu loh dari kamu. Gitu kalau aku lihat. Jadi ini ada situasi yang berulang ya. Walaupun nih orang sakit hati, marah sama kamu, kesel sama kamu, apalagi ya pokoknya
heartbreak banget ya, tapi dia tetap pilihannya adalah kamu. Oh my god, di sini pilihan dia adalah kamu. Ya, itulah menurut dia pilihan yang tepat. Ya, mungkin dulu atau mungkin ya selama ini tuh sebenarnya di sisi dia itu banyak orang-orang yang mau ngejalanin hubungan sama dia. Tapi setelah dia pikir-pikir, setelah dia analisa, loh kok ya kamu yang bisa membuat dia happy, yang bisa membuat dia bahagia. Terus itu yang dia merasa bahwa dari serangkaian situasi yang pernah terjadi di antara kalian, yang bisa membuat pilihan dia sehat ya dalam percintaan dan kehidupan dia adalah kamu. Maksudnya gini, kamu mungkin orang yang nggak neko-neko deh, kamu orang mungkin yang orang polos ya, orang rumahan, orang yang nggak banyak ene-ono ya, kamu orang yang nggak suka minum-minuman keras, kamu nggak suka bergaul dengan anak-anak yang apa nakal ya, sering keluar malam, terus ke klub gitu. Kamu nggak seperti itu, sehingga di sini menurut dia, "Oke, kamu klik dengan aku," gitu. Sehingga aku lihat juga kamu itu orangnya self care ya, terus itu self love banget, sehingga dia pun merasakan energi dari kamu. Ya, mungkin dulu dia orang yang nakal, sehingga ketika bertemu kamu orang yang macamnya seperti ini, itu dia merasa tertarik aja gitu ya. Wow, kamu beda hidupnya dengan aku gitu ya. Dia yang orang sukanya pergi aja ya, berpetualang di luaran, kamu orangnya sukanya rumahan. Oh gitu ya. Jadi sekarang tuh dia open mind ya, open mind. Dan akhirnya di sini setelah dia analisa-analisa, ya kali dia orangnya yang apa namanya liar, orang yang nakal, masa mau pasangannya juga yang kayak gitu, ya udah hancur. Nah, jadi ketika dia kenal sama kamu, kamu orangnya seperti ini, kalem, polos, terus itu juga mungkin baik hati ya. Sehingga di sini oke, kamu mungkin bisa merubah aku yang nakal ini, seperti itu. Makanya di sini pilihan dia adalah kamu. Oke. Siapa sih sebenarnya orang ini? Orang ini adalah orang yang dulu pernah ketahuan olehmu, mungkin dia pernah berselingkuh, pernah berbohong, pernah menipumu ya, dan dia udah ketahuan sama kamu. Terus itu juga, kalau aku lihat di sini, kamu sebenarnya secara batin itu instingnya kuat sama orang ini. Sehingga walaupun dia tidak bilang bahwa dia ada yang lain, kamu udah tahu gitu. Cuman terkadang kamu suka mendenial aja, kayak nggak percaya gitu ya. Mungkin karena kamu dulu itu sangat bucin sama dia, sangat tertarik sama dia, sehingga kamu mendenial firasat-firasat yang diberikan semesta kepadamu. eh Terus juga aku lihat di sini, sebenarnya kamu menyadari ada yang salah dengan orang ini. Ya, dulu ya, misal dia tiba-tiba jarang komunikasi dengan kamu, sebenarnya tek kamu itu kepikiran, kayaknya nih orang ada yang aneh, ada yang lain nih kayaknya. Tapi kamu selalu mendenial atau mengabaikan petunjuk-petunjuk ataupun firasat yang kamu dapatkan dari si calon dari si dia calon ya bisa jadi ya calon pacar ya, calon pasangan. Kalau misalkan di sini kamu dan dia ini belum menikah, berarti di sini kalau aku lihat mungkin saat ini kamu sedang
kamu dan dia sedang memulihkan ketenangan dan kepercayaan diri setelah melewati masa-masa sulit di hubungan kalian ini. Ya, jadi kalau aku lihat di sini eh, kamu sedang mencoba untuk positive thinking ya, biar kamu tenang, biar kamu nggak banyak pikiran, biar kamu kalau misalkan memang saat ini pun dia melakukan apa penipuan lagi, kebohongan lagi, atau perselingkuhan lagi, kamu nggak terluka seperti itu. Ya, jadi saat ini kamu pengen hidup dengan damai, hidup dengan tentram, seperti itu. Ya, kalau aku lihat, kamu kayak nggak mau lagi ambil sakit hati dari orang ini, kamu nggak mau lagi terpengaruh oleh orang ini. Jadi ini ya, orang ini adalah ciri-ciri pertamanya adalah dulu dia pernah berbohong, atau pernah berselingkuh, atau pernah menipumu dan ketahuan oleh kamu. Kemudian, ciri-ciri lainnya, orang ini memang orang yang pendiam. Orangnya pelin-pelan, orangnya juga canggungan. Jadi mungkin kalau nggak kamu yang chat dia duluan atau telepon duluan, dia nggak akan gerak gitu. Sampai dia udah kangen semeledak-ledaknya tuh rasa kangen, baru mungkin dia akan apa namanya chat kamu atau ngehubungin kamu. Ya jadi kamu mungkin sering banget ngerasa gregetan nih orang sebenarnya mau serius atau enggak sih gitu, kok nggak pernah kabarin ya, nggak pernah ada kabar, nggak pernah telepon, nggak pernah chat seperti itu ya. Terus itu juga kamu orangnya tertutup ya, karena memang orangnya pendiam, orangnya tertutup, sehingga kalau kamu mau tahu tentang dia, kamu harus memperlakukan dia dengan sangat-sangat baik terlebih dahulu, baru dia akan terbuka gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu itu lebih effort daripada dia, iya kan? Kamu lebih banyak effortnya, kamu lebih banyak usahanya untuk mempertahankan hubungan ini. Terus itu juga, aku lihat di sini terkadang orang ini sering menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional sama kamu, ke kamu gitu ya. Itu tadi ya, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba selingkuh, seperti itu, tiba-tiba apa, udah berubahlah sikapnya. Terus itu juga, kalau aku lihat orang ini tuh gampang bingungnya atau banyak sekali kebingungan. Kebingungan ketika dia gini, mungkin dia sebenarnya pengen cari pasangan, tapi ketika dia sudah dapat pasangannya kayak kamu, dia bingung mau ngapain gitu. Terus ini mau diseriusin atau enggak, ke depannya mau gimana, bingung. Jadi belum ada arahan ke depan gitu. Ya, jadi orang ini banyak sekali kebingungannya. Eh, terus juga kalau aku lihat di sini ya, eh setiap orang ini kehilangan kamu, setiap kalian putus, setiap kalian tidak berkomunikasi dengan orang ini, atau setiap dia mengambil tindakan untuk pergi dari kamu, orang ini tuh justru malah dia yang kesepian, dia yang frustasi, dia yang merasa kayak apa ya, terabaikan gitu ya. Dia merasa sedih, dia merasa kayak ya kayak orang putus cinta gitu. Aneh kan? Padahal di sini orang inilah yang berulah gitu. Kalau aku lihat ya, orang ini yang berulah, terus itu dia sendiri yang pergi dari kamu. Dia yang merasa sedih, dia yang merasa kehilangan, dia yang frustasi, dia yang merasa patah hati. Gitu kan aneh. Ya oke, kamu pun merasakan patah hati, kamu merasa kecewa, kamu merasa sedih gitu ya. Tapi kan anehnya kalau misalkan dia yang pergi, seharusnya dia yang bahagia dong. Ini justru malah dia yang kesepian, kesedihan, gitu loh. Oke, kenapa seperti itu? Ternyata memang sebenarnya orang itu cinta sama kamu, banget bahkan. Dan kalau aku lihat juga, orang ini tuh sama kamu tuh punya suatu ikatan yang sangat kuat berdasarkan empati. eh jadi gini, semakin kamu berbaik hati sama dia, semakin tertariklah energi dia untuk semakin jatuh cinta sama kamu, gitu ya. Jadi dulu mungkin dia sering mendenial perasaan dia ke kamu. Ya, dari awal mungkin dia sering mendenial. Tapi karena kebaikan hatimu, akhirnya energi dia itu tertarik terus gitu ya.
ya ampun kok kamu bisa ya sebaik ini orangnya gitu. Sehingga dia makin lama makin luluh dari egonya itu. Ego mendenial perasaan dia itu, akhirnya dia luluh. Akhirnya kalau aku lihat di sini ya, eh, semakin dia tahu ya, semakin dia ngejalanin hubungan dengan kamu, semakin dia kenal kamu, orang ini tuh akhirnya adalah perkembangannya ya, walaupun sedikit-sedikit gitu ya, perkembangannya dalam hubungan romansa atau hubungan kalian, di hubungan kalian ini. Entah apa yang berubah dari dia, tapi memang sedikit-sedikit ya, pelan-pelan juga. Mungkin bahkan kamu pun sampai kayak ngeliat kayaknya enggak deh, enggak ada perubahan gitu ya, karena memang sekecil itu ya. Em, karena perubahan yang sekecil itulah yang terjadi di antara kalian sehingga kamu tidak menyadari bahwa orang ini sebenarnya berubah. Akhirnya di sini kamu pun ya tetap merasa kecewa ya sama orang ini. Dan kalau aku lihat di sini situasi yang monoton yang terjadi karena ya itu tadi perubahan dari si dia ini kecil sehingga hubungan kalian ya tetap monoton gitu. Ketika dia pergi dari kamu, terus datang lagi karena dia memang sudah rindu gitu ya, atau dia ingin memperbaiki dengan kamu, atau dia sudah putus dengan pasangan dia yang lainnya, dia datang lagi. Perubahan dia mungkin terjadinya sangat kecil, sangat sedikit, sehingga kamu tidak menyadari itu. Akhirnya dia pun untuk action ke kamu, untuk effort ke kamu pun bahkan tidak terlihat adanya. Sehingga hubungan kalian monoton. Kemudian, selain tidak adanya effort dari dia, kemudian kamu udah terlanjur kecewa. Bahkan aku lihat di sini orang ini tuh kesulitan untuk membagi waktunya ke kamu. Ya udah, hubungannya lepas landas gitu. Ya udah terbang entah kemana gitu. Sehingga memang sering sekali kalian ini kayak membutuhkan waktu ruang atau membutuhkan ruang masing-masing. Jadi kayak situasinya tuh menggantung. Dibilang masih ngejalin hubungan ya masih, tapi memberikan ruang, memberikan jarak gitu loh. Ya, jadi menggantung ya namanya, memberikan jarak gitu. Putus enggak, eh, terjalin hubungannya tapi ya ada jarak gitu ya. Bahkan mungkin sampai silent treatment, nggak ada yang mencoba untuk membuka percakapan, sama-sama menunggu seperti itu. Bahkan di sini kalau aku lihat dari kedua belah pihak juga, baik ini kamu ataupun dia, tidak ada kerjasama yang cukup keras untuk membuat hubungan ini bisa terjalin. Terus itu kurangnya waktu yang dia habiskan bersama kamu, itulah yang menyebabkan hubungan kalian berakhir, putus, kayak gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Ini juga mengisyaratkan bahwa sebenarnya kamu itu kesel sama dia, ya. Kesel sama dia karena lambatnya koneksi atau perkembangan di hubungan kalian ini lambat banget ya, jadi nggak efektif gitu loh ya, sehingga kamu kayak nggak yakin sama orang ini, kamu itu kayak beneran nggak sih nih orang mau berpasangan dengan aku gitu ya kalau aku lihat, sehingga mungkin kalau udah capek ya udah deh terserah, akhirnya entah ini dibilang putus atau nggak tahu deh gitu. Ya mungkin sampai ya mungkin ada sebagian dari kalian yang memang ada kata putus gitu ya, karena udah capek, nggak ada perkembangan nih orang juga perubahannya entah ada atau enggak, kamu pun nggak melihatnya seperti itu ya. Terus juga hubungannya monoton, monoton, stuck, ya nggak efektif banget lah ya hubungannya sehingga ya udah lepas landas. Cuman kalau aku lihat di sini orang ini ada keinginan untuk datang lagi nih ke kamu ya. Jadi kalau misalkan saat ini kalian situasinya memang lagi
lagi berpisah, orang ini pengen reuni lagi dengan kamu, pengen datang lagi, pengen ketemuan lagi. Kalau misalkan ini silent treatment ya dia pengen menghubungi kamu lagi seperti itu. Terus itu kalau aku lihat di sini orang ini tuh pengen memperbaiki hubungan dengan kamu. Bahkan aku lihat kayak dia ini pengen merayakan sesuatu dengan kamu, ya, atau memberikan kabar baik ya ke kamu. Bahkan di sini mungkin apa namanya ingin apa itu loh merayakan sesuatu bersama keluarga kalian seperti itu. Atau ya itu kabar atau dia punya rencana yang membahagiakan untuk kamu seperti itulah intinya ya. Tapi di sini aku lihat intinya orang ini datang untuk bersenang-senang bersenang-senang deh dengan kamu ya, memberikan kabar gembira agar kamu bahagia gitu. Dan ketika dia datang dia pengennya bahagia dengan kamu. Enggak, jadi ketika dia datang dia nggak mau ngungkit-ngungkit masa lalu gitu loh. Ya, jadi dia ingin kita bahagia aja, udah biarkan yang lalu biarkanlah berlalu gitu. Cuman keputusannya tetap ada di kamu because di sini Six of Cups ya. Orang ini selalu memang kepikiran sama kamu. Orang ini selalu memang apa namanya bernostalgia, selalu ingat kamu, selalu rindu kamu ya. Walaupun dia memang pernah sakit hati sama kamu, tapi orang ini tetap memilihnya kamu karena kamu ya seberharga ini ternyata kamu mampu memberikan perubahan step by step di dalam hidup dia. Terus kamu mampu apa ya menunjukkan emosi, bisa menunjukkan sifat yang baik kayak gitu ya. Bisa menunjukkan ketulusan dalam cinta ya. Inilah yang membuat dia merasa kamu itu sangat berharga. Sayangnya keadaan kamu dengan dia saat ini sudah berpisah ya. Sudah berpisah. Untuk keputusannya kamu akan menerima dia lagi aku serahkan aja deh sama kamu. Kamu yang maunya gimana? Karena di sini pun kalau aku lihat walaupun sejujurnya dia juga memang punya rasa sakit hati sama kamu, tapi dia akan abaikan rasa sakit hati itu karena memang cinta dia lebih besar ya ke kamu. Terus itu banyak kenangan-kenangan indah yang dia rasakan yang lebih berharga dari rasa benci atau rasa sakit hati yang dia alami. Kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat nih orang pengen datang lagi dan ingin melanjutkan hidup bahagia bersamamu dan bahkan dia udah nggak peduli nanti ke depannya mau gimana juga. Oke lah, ayo gitu. Ya. Oke, jadi inilah ciri-ciri orangnya. Mudah-mudahan sudah tertanam di benakmu siapa orangnya ya, sudah muncul di benakmu ya. Dan inilah orangnya. Oke, untuk zodiaknya nih di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada zodiak dari Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.